Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Sokong, Ibu Elizabeth SPD SD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Sokong. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan yang luar biasa, yang nikmat itu bila kita hitung maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kalau diumpamakan itu, seandainya kayu-kayu yang ada di bumi ini dijadikan sebuah pena dan air di lautan itu dijadikan tintanya, maka tidak akan mampu untuk menulis banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur dengan kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa ajaran agama Islam sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan pada pagi hari ini saya mendapat tugas yaitu diseminasi atau pembahasan budaya positif yang telah saya pelajari, yaitu kebetulan di modul 1.4. Insya Allah nanti akan saya terangkan banyak hal tentang budaya positif itu apa, dan mungkin akan ada banyak ilmu-ilmu baru yang akan kita dapat bersama tentang budaya-budaya positif, cara menangani anak dan sebagainya. Sebelumnya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kayak anak-anak gitu semangat. Alhamdulillah luar biasa. Iya gitu. Biar tidak tegang nih. Jadi kita nyantai saja. Mungkin saya kurang lebih 1 jam akan memberikan materi pada pagi hari ini. Rekan sekalian, di sini ada pertanyaan pemantik. Jawabannya hanya setuju atau tidak setuju. Yang pertama adalah, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa tidak? Setuju. Oke, ini adalah konsep dasar dulu ya. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak setuju? Setuju? Oke, sepakat kita setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju apa tidak setuju? Setuju. Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Oke. 4 pertanyaan ini nanti di akhir akan saya berikan pertanyaan seperti ini lagi. Kira-kira jawaban kita itu sesuai dengan yang pertama atau tidak? Oke, berarti 4-4-nya kita menjawabnya setuju. Oke ya, sepakat ya. Nah, latar belakangnya adalah bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang. Ya, jadi ladang yang sangat luas dan sebagai tempat persemaian bibit. Lah, kita diumpamakan sebagai seorang petani. Maka agar bibit anak-anak itu dianggap sebagai bibit, maka agar bibit atau anak itu bisa berkembang dengan maksimal, maka kita sebagai seorang petani atau sebagai seorang guru itu harus yang pertama memperbaiki kondisi tanahnya dulu, memelihara bibit tanamannya dengan memberi pupuk, air, membasmi ulat, jamur, gulma atau apapun yang mengganggu tumbuh kembangnya bibit itu, agar bibit itu bisa tumbuh dengan baik. Dari hal tersebut dapat kita pahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik.
Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lah, pada materi kali ini saya akan memaparkan tentang 6 materi, banyak sekali ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol bumi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Pernah dengar segitiga restitusi? Saya baru dengar juga pas ikut guru pembela ini. Oke, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sekalian, apakah makna budaya positif itu? Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Jadi budaya positif itu ada di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu adalah pengertian dari budaya positif di sekolah. Jadi sebuah nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid sehingga anak itu bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Apa saja nilai-nilai kebaikannya? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali. Jadi yang latar belakangi adalah setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah perbuatan, meskipun perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang buruk, pasti memiliki tujuan. Nanti akan saya jelaskan kira-kira tujuannya anak mereka itu apa gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan kuliah yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki berapa elemen itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Oke, selanjutnya apa makna disiplin? Kira-kira kalau ada kata disiplin yang terlintas di benak otak kepala kita itu apa? Tepat waktu, bertanggung jawab. Lah, apakah disiplin dan hukuman itu apakah sama atau berbeda? Kita mendisiplinkan anak, berarti kita memberi hukuman pada anak. Kira-kira sama atau beda? Sama atau beda? Beda kata tapi sama makna. Oke. Jadi kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin juga sering dikaitkan dengan hukuman karena untuk mendisiplinkan anak itu harus dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi metode hukuman itu kalau kata orang sekarang itu sudah jadul ya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, menurut artinya disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu adalah makna kata disiplin. Jadi tanpa diperintah, diri kita sudah mampu mengontrol dan menguasai bahwa kita sanggup untuk melakukan nilai-nilai yang sudah kita hargai. Jadi sekarang mau bermain ya. Jadi kegiatan kepalan tangan. Jadi sobelah cari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk
Bapak Ibu sekalian, misalkan apa ya, pasangan atau harta atau apapun itu, kemudian ditulis, kemudian digenggam dengan erat. Secara kertas tadi digenggam dengan erat, lalu kita berpasangan dengan teman dekat kita. Nah, teman dekat kita akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda atau Bapak Ibu sekalian agar membuka genggaman tersebut. Bisa itu dengan membujuk, mengancam, atau menghardik, merayu, menyuap, dan lain sebagainya agar orang yang menggenggam tadi bisa membuka tangannya. Tentu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita sendirilah yang memegang kontrol dari pegangan kita. Kita mau membuka itu juga karena kontrol kita. Kita tidak mau membuka itu juga karena kontrol diri kita. Jadi semua itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nah, paradigma teori kontrol itu yaitu yang masih lama ya, paradigma lama ya. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat, dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Itu sudah tidak berlaku pada zaman sekarang, empat ini. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah murid itu berhak untuk kontrol dirinya sendiri. Yang selanjutnya bahwa anak-anak itu juga bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa perlu kontrol dari orang dewasa. Tetapi yang terjadi sekarang justru keempat-empatnya ini masih terjadi sampai sekarang. Yang kedua, pembelajaran yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti saya jelaskan tentang restitusi itu apa. Bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, maka itu disebut sebagai motivasi eksternal. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga termasuk motivasi eksternal. Padahal yang terbaik itu adalah motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dari ketiga ini mungkin bisa kita resapi secara dalam-dalam bahwa ketika kita atau seorang anak itu mendapat motivasi eksternal, maka perubahan itu tidak akan terjadi. Contoh ya, ketika anak itu kita kasih sebuah hukuman, itu motivasi eksternal apa internal? Eksternal, maka anak tidak akan bisa merubah dirinya sendiri. Ketika anak itu kita kasih sebuah hadiah, apakah itu eksternal apa internal? Kita kasih hadiah, itu masuk yang kedua ya. Saya dapatkan apabila apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Jadi ketika di sebuah hadiah, maka itu termasuk motivasi eksternal. Tapi ketika anak itu berpikir bahwa saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, maka itu akan ada dorongan dari dalam dirinya. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi anak akan mau melakukannya hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, seperti hadiah tadi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi itu adalah motivasi dari perilaku manusia terhadap sebuah tindakan yang akan dilakukannya tadi.
Padahal merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah dirinya sendiri. Bentuk program kebajikan ya, yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi pembuka, kemarin saya perhatikan gitu ya, kemudian rasa kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid di kelas kita. Jadi ketika ada situasi misalnya ada seorang murid yang sedang menolong temannya, maka bisa kita kasih sebuah apresiasi kebajikan. Jadi kemarin saya perhatikan kamu telah menolong temanmu ya, rasa empatimu besar sekali gitu. Jadi dari kata-kata tersebut murid akan lebih senang daripada kemarin kamu menolong temanmu ya, ini tak kasih hadiah gitu ya. Jadi motivasi eksternnya apa internalnya itu tidak tumbuh karena dia ketika nanti menolong murid atau menolong temannya lagi, maka dia mau menolong karena ingin mendapatkan hadiah. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, maka bisa kita beri sebuah penghargaan atau apresiasi. Saya menghargai pertolongan kamu karena kamu sangat peduli terhadap teman-temanmu. Jadi kata-kata seperti itu bisa membuat motivasi intrinsik anak-anak itu bisa tumbuh. Oke, ini kita lanjut ke hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Hukuman itu adalah sebuah bentuk ketidaknyamanan kita terhadap seseorang sehingga kita memberikan hukuman kepada seseorang, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah imbas atau akibat yang ditimbulkan karena dia melanggar sebuah peraturan. Nanti bisa dibedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat taksaan, konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Dan sama yang terakhir, hukuman itu bisa membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Oke, ini saya ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan. Bisa dijawab ya. Bulia, kira-kira soal nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi? Ya, bisa dibaca. Mencatat serat kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Konsekuensi. Jadi sekali lagi, konsekuensi itu adalah sesuatu yang timbul karena kita telah melakukan sebuah pelanggaran. Kalau hukuman itu adalah ya hukuman karena kita telah melakukan pelanggaran. Bu Eni, kira-kira nomor 2, lari kuning lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Konsekuensi. Oke, nggak apa-apa. Bu Eli, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak W, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Nanti itu ya, nanti jawabannya kita lihat di slide selanjutnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Lutfi, konsekuensi. Bu Anis, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir kita jawab bersama-sama,
lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran tunjukkan hukuman atau konsekuensi. Jadi sekali lagi konsekuensi itu timbul dari dalam diri kita ya. Kalau hukuman itu diberikan oleh seseorang, kira-kira apa lari keliling lapangan? Hukuman. Oke, kita lihat jalan dan nanti kita bahas. Oke ya. Tadi yang benar hanya Bu Lutfi dan Bu Eli ya. Sama Bu Lia tadi. Oh ya, konsekuensi. Nomor 1 ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu adalah sebuah hukuman yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Jadi itu adalah sebuah hukuman. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat. Itu adalah sebuah hukuman. Dan yang ketiga jelas push up itu adalah sebuah hukuman. Nah, kenapa yang keempat itu adalah konsekuensi? Karena itu adalah timbul ya. Jadi apa? Ketika anak itu mencoret-coret buku temannya, maka ketika dia menggantikan kertas atau buku dari temannya itu adalah konsekuensi dari tindakan yang telah dia lakukan. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Itu adalah sebuah konsekuensi dari tindakan yang telah ia lakukan. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, tentu itu adalah sebuah hukuman. Dan yang keenam, kenapa kok nomor 6, nomor 7 sama nomor 2 itu berbeda? Yang nomor 2 lari mengelilingi lapangan itu karena sebuah perintah Pak Zanian. Dan yang terakhir ini adalah sebuah kesadaran diri dari dirinya. Jadi dia ketika datang terlambat di pelajaran kejurukan, maka dia akan mengelilingi lapangan basket sebanyak 10 menit. Jadi itu ya. Ini jadi dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pemberian penghargaan? Jadi ketika kita itu sering dihukum oleh penghargaan. Ketika anak, sekali lagi anak itu diberi sebuah penghargaan, entah itu hadiah atau ujian dan sebagainya, maka sekali lagi dorongannya itu adalah dorongan eksternal, bukan internal. Ketika anak itu melakukan sebuah kebajikan, maka dia akan mengharapkan sesuatu, entah hadiah atau ujian, bukan dari internal. Oh, nanti ketika saya membantu teman saya akan memperoleh kebaikan untuk diri saya pribadi di suatu saat mendatang. Oh, ketika saya membantu teman saya, sama saja saya tengah membantu diri saya ketika saya nanti mendapat kesulitan yang akan datang. Maka internal. Dihukum oleh penghargaan. Karena apa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang menghukum, yang ketika penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa? Sekali lagi, pengaruhnya jangka pendek, hanya sesaat. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, tidak efektif dan merusak hubungan. Kenapa? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam diri mereka. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan merusak hubungan.
ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bila kita mencari alasan kita memiliki peraturan-peraturan di atas, maka kita perlu meninjau nilai-nilai kebajikan apa yang mendasarinya. Nilai-nilai inilah yang telah menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama, sehingga mengapa kita misalkan di tingkatan atas ya, mengapa kita menggunakan helm? Nilai kebajikan atau keyakinan apa yang dituju, yaitu keselamatan dan keamanan. Mengapa kita menerapkan 3M? 3M itu menutup, membakar, apa lagi sebenarnya? Mengubur, ya. Maka nilai kebajikan itu adalah kesehatan dan keamanan. Mengapa kita harus datang tepat waktu? Maka nilai kebajikan itu adalah tanggung jawab, disiplin, dan menghormati orang lain. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam daripada hanya sebuah peraturan. Jadi seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu menurut dosen. Jadi disitulah letak mengapa kok harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ini. Jadi seseorang itu akan lebih bersemangat menjalankan sebuah keyakinannya. Aku yakin kalau seperti tadi, saya yakin kenapa harus datang tepat waktu. Karena apa? Karena saya yakin saya mampu untuk menjadi murid yang disiplin, saya mampu menjadi murid yang bertanggung jawab dan sebagainya. Tapi kalau hanya peraturan, ya wis dulu peraturan. Terkadang ada baru seperti ini, peraturan diadakan untuk dilanggar. Tapi kalau keyakinan, ketika sudah yakin, maka anak-anak akan mampu melaksanakan keyakinan tersebut. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi ini ada dua gambar. Kira-kira mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan kelas? Kalau gambar yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, kemudian aktif dalam pembelajaran. Sebelumnya itu kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana? Iya, yang ada gambarnya itu ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi ini ya. Jadi kalau peraturan itu jadi sekali lagi, kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tapi kalau peraturan kelas itu lebih konkret. Contohnya ini ya, tanggung jawab itu kan abstrak. Tanggung jawab seperti apa? Enggak ada. Bentuknya yang lebih konkret selalu kembalikan buku ke tempatnya dan sampai yang ke keselamatan keamanan, yaitu jangan berlari di kelas atau di koridor. Jadi itu adalah perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi budaya positif itu
yang paling atas. Karena apa? Karena dengan budaya positif itu di dalamnya itu akan tercipta sebuah lingkungan yang positif. Kemudian dengan keyakinan kelas yang paling kecil akan membentuk sebuah peraturan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada belonging, power, freedom, fun, dan survival. Belonging itu adalah ingin merasa dicintai, power itu adalah kekuatan, freedom kebebasan, fun kesenangan, dan lah, realitas kita, kebutuhan kita itu pasti berbeda-beda. Atau setiap anak itu pasti berbeda-beda. Jadi oke, kita lanjut. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, yaitu cinta kasih atau ingin merasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan survival. Dan tentu setiap anak itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Jadi ini ada sebuah kasus ya, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelitahati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan 5 kebutuhan anak, yaitu tadi belonging, penguasaan, freedom, fun, dan survival. Maka dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut itu, yaitu dengan mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Dengan apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup atau survival. Apabila jawabannya Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Apabila jawabannya Agus karena dia merasa bosan, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Dan apabila jawabannya Agus adalah iseng, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi setiap jawaban dari anak tersebut pasti memiliki dasar apa kebutuhan dasar yang ingin anak tersebut penuhi. Jadi ketika kita menjumpai murid-murid seperti itu dan kita tanya kira-kira motif dia melakukan suatu perbuatan yang melanggar itu apa, maka seperti inilah kebutuhan yang ingin ia penuhi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi-nyanyi. Kira-kira kebutuhan apa ini? Halo, Bapak Ibu? Ibu guru bilang, apa? Kesenangan, ya, fun. Oke, apa? Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa? Ingin cinta ya? Apa belonging tadi ya? Jelas ya? Nomor 3, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira apa? Nah ini apa? Aku bosan. Apa? Kesenangan. Yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Masa kasih sayang? Apa?
penguasa. Itu ya. Jadi itu beberapa kasus yang mungkin sering terjadi di sekolah kita, di lingkungan kita. Yang kelima, mau selesai ya. 5 posisi kontrol, ini yang penting insya Allah ya. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol guru ketika menghadapi murid yang bermasalah atau yang bermasalah. Yang pertama adalah sebagai ini tingkatannya ya, sebagai penghukum itu tingkatan yang paling dasar. Pada tadi kita setuju bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nanti kita bahas lebih dalam. Yang ketiga, teman itu di tengah-tengah. Pada tadi kita sepakat di awal tadi guru memposisikan sebagai teman agar bisa dapat tadi. Itu hanya posisi yang ketiga. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Pokoknya perusahaan yang pada manajer barang. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, bisa nggak bisa dilihat ya? Sudah, saya bisa lihat. Nah ini jelas. Jadi ini perbedaan 5 posisi kontrol itu. Jadi motivasinya guru berbuat kalau sebagai penghukum maka menghardik, menunjuk-nunjuk, oh itu kamu itu gitu ya, menyakiti, menyindir, ya sing ini, sing dan sebagainya. Kalau membuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan Tomo, Bapak pada kecewa, kamu kemarin gagal jadi juara, maka anak tersebut akan aku merasa bersalah pada diri mereka sendiri. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, dibuatkan alasan-alasan seolah-olah dia itu menjadi temannya. Ya kayak teman itu loh, misalkan teman ada murid yang terlambat ya, maka dicarikan alasan, kenapa terlambat? Paling bangun siang ya, seperti itu ya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Dan yang kelima, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas kamu ya, atau rasakan ini. Tuh, membuat orang bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu. Bapak wis pegel ini Bapak pegel, Bapak stres ngadepi kamu kamu notok jedok dan sebagainya sehingga itu merasa bersalah. Teman, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Pak Deddy wis Jawa, sering praktek kalian, ayo sembahyang itu ayo, gitu dan sebagainya. Pemantau apa peraturannya, itu saja. Jadi menanyai anak tanpa memberikan solusi. Sedangkan sebagai manajer itu anak itu didropkan dulu, kemudian ditinggikan dan diberi solusi. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu ya. Hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia akan berbohong. Iku. Dia tidak mengakui kesalahannya. Kalau pembuat merasa bersalah sama, bisa membunyikan atau menyangkal dan dia juga berbohong. Kalau teman ketergantungan, wis gak apa-apa kok diberani Pak Daya, gak apa-apa kok diberani Lutfi gitu ya dan sebagainya. Kalau pemantau menyesuaikan diri bila dia diawasi. Mana Pak Daya, mana Lutfi, ojo. Mulai hono balik malih. Tapi kalau sebagai manajer, anak itu akan menguatkan pribadi mereka masing-masing. Itu jadi beberapa contoh kondisi ketika tentang 5 posisi kontrol. Jadi sebagai penghukum ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Oke, ini pertanyaan yang pertama. 5 posisi tadi apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah,
teman, pemantau, dan manajer ya. Ini ada pernyataan seperti ini, kira-kira sebagai posisi apa? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Ngelok dia. Bolak balik kamu. Kira-kira sebagai apa? Penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan ini demi Pak Dayat, teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Iya, pemantau, betul, pemantau. Jadi dia itu nek ono yo, nek ada sesuatu yang mau, kalau nggak ada ya juga mau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, ini dia sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu akhir Tilokno sebagai penghukum. Oke, ini kira-kira di posisi kita apa ya? Kita tahu diri pribadi kita. Kira-kira kita itu berada di posisi yang mana? Sebagai penghukum kan? Di rumah kepada anak kita. Terus terang ya, saya itu sebagai apa? Saya itu sering itu ya kadang yang penghukum, kadang ya pembuat perasaan bersama, ya kadang sebagai teman, kadang ya pemantau. Nek pada dia pernah sih tapi jarang. Ya di rumah ya pada kita ya. Tapi yang jelas karena itu anak kita, tentu apa ya, kasih sayang kita itu jauh lebih tinggi daripada kita merasa di sekolah. Kalau di sekolah, saya yakin kita belum pernah menjadi seorang manajer. Saya pun merasa baru kali ini saya mendapat pelajaran bahwa oh ternyata ada posisi manajer di sekolahan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara nanti ada di bab selanjutnya ada langkah-langkah pertanyaan-pertanyaan untuk bisa menjadi seorang manajer di sekolah ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan. Ini ya yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi ini adalah sebuah metode yang digunakan ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan. Maka kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi segitiga restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu adalah restitusi. Nah, ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan bisa menanyakan apa? Dengan kalimat-kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi dengan kata-kata, ini apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah langkah-langkahnya. Ini adalah contoh-contoh kata-kata yang bisa kita lakukan ketika ada anak yang melakukan sebuah pelanggaran. Jadi yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Guru berkata, ini banyak sekali ya.
Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah dan sebagainya. Validasi, apakah kalian bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas dulu agar kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Satu contoh ya, sebuah kasus misalkan ya, ada seorang anak yang sering datang terlambat, maka segitiga restitusi yang bisa kita terapkan adalah kita manggil anak itu sendiri di suatu ruangan, kemudian kita tanya, misalkan siapa ya, Tono ya, Tono, apakah kamu hari ini datang terlambat? Pasti dia jawab, iya Pak. Atau bisa kita tanya seperti ini, kata teman-teman kamu tadi datang terlambat ya Tono? Iya Pak. Kemudian langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Tono, setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kamu bukan satu-satunya anak yang datang terlambat kok. Sering teman-teman kamu itu yang datang terlambat. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang mau belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahan itu? Mari kita cari solusinya bersama Tono. Nah, apakah kamu mau? Pasti Tono bilang mau. Jadi di situ dia Tono merasa dia lebih gagal, tidak langsung Tono bolak balik telat terus Tono lapor mendoman. Kan tidak langsung seperti itu, tapi kita angkat dulu model anak itu dengan Tono telat terus kebijakan anak telat, tapi bagaimana kamu itu bisa memperbaiki diri dari kesalahan kamu itu Tono, gitu ya. Kemudian langkah kedua adalah dengan validasi tindakan. Tentu kamu punya alasan mengapa kamu terlambat. Ayo coba jelaskan pada Pak Guru atau Bu Guru. Maka Tono akan menjelaskan, nggih Pak, saya sering misalkan tidurnya terlalu malam karena saya HP-an terus atau main terus dengan teman-teman dan sebagainya. Itu mungkin. Lah, kemudian yang ketiga, kira-kira nilai-nilai keyakinan apa yang telah kamu melanggar? Pasti ya Tono menjawab disiplin Pak, gitu ya. Terus apa langkah kamu untuk memperbaiki itu? Kalau diam ya bisa kita sebutkan, misalkan ya udah kamu jangan main HP sampai larut malam, atau minta bantuan orang tuamu untuk membangunkan kamu, atau minta bantuan orang tuamu jam 9 harus diambil dan kamu harus tidur dan sebagainya. Maka di situ kita sepakat dengan hal tersebut untuk Tono tidak melakukan kesalahannya berulang-ulang dan bisa selesai di situ. Tapi terkadang tidak semudah yang kita harapkan. Nah, refleksinya adalah kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu? Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti seni ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Yang ketiga, peran seperti apakah yang telah Bapak Ibu lakukan selama mengikuti modul ini? Dan yang keempat, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti ini. Terima kasih. Oke, kita kembali ke slide yang pertama tadi. Oke, yang pertama, hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa tidak? Iya, jawabannya ada dua. Bisa setuju, bisa tidak. Tapi jawabannya mungkin akan lebih berkualitas. Jadi hukuman akan mendisiplinkan siswa, tetapi tidak didapat secara intrinsik, secara ekstrinsik ya. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Betul, tetapi hanya yang didapat itu hanya motivasi secara ekstrinsik atau eksternal, tidak secara intrinsik. Dan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi sesuai yang bermasalah. Sangat setuju ya. Dan yang keempat, yang ketiga, dengan kita menjadi posisi apa? Manajer. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bersiswa. Salah benar?
tidak setuju. Yang setuju adalah guru harus berperan sebagai manajer. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Baik. Apakah kalian masih ready? Baik. Semangat ya. Sudah sarapan? Sudah. Baik, anak sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membentuk yang namanya suatu keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Apa kalian sudah bertanya, Pak, kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi kenapa kita tidak membentuk peraturan kelas saja? Kenapa kita membentuk sebuah keyakinan kelas? Karena apa? Karena ternyata keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan. Keyakinan itu timbul dari dalam diri kalian, sedangkan peraturan itu dari luar diri kalian, ya kan? Contoh peraturan kelas berarti yang diciptakan adalah bapak ibu, guru atau ibu bapak kepala sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas itu nanti akan timbul dari dalam diri kalian pribadi. Nanti kalian akan berbuat keyakinan kalau kita sepakati bersama, kita hati bersama. Oke ya. Sedangkan apa sih keyakinan itu? Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang, ras, suku maupun agama. Ya, sedangkan ciri-ciri keyakinan kelas itu adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak terperinci. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu nanti mudah diingat. Dan keyakinan kelas nanti semua anak-anak ikut berkontribusi di dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, jadi nanti kalian buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nanti kalian tampil di sini satu persatu mungkin bisa membuat keyakinan kelasnya. Kemudian setelah tercatat nanti kita sepakati bersama keyakinan kelas itu sehingga nanti akan tercipta suasana belajar yang positif di dalam kelas ini. Ya, jadi nanti sekali lagi kalian memikirkan sebuah keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Sekali lagi, kenapa keyakinan kelas? Karena sesuatu yang timbul dari dalam diri kita pribadi itu akan jauh lebih kalian hargai, ya, lebih kalian jaga, lebih kalian rawat keyakinan itu. Contoh, kalian itu keyakinan saya disiplin, maka dengan keyakinan kalian dengan disiplin itu kalian akan datang tepat waktu, ya, tidak terlambat, mau mengerjakan PR dan lain sebagainya. Beda lagi kalau itu tidur dari luar, maka kalian akan ogah-ogahan. Apa saya kata itu bisa orang ya. Jadi ya, oke, Bapak kasih maksud kalian berpikir kira-kira kalian ingin memberi keyakinan seperti apa? Nanti kita sepakat bersama-sama. Oke, Bapak kasih maksud ini untuk memberikan satu keyakinan kelas kalian nanti ini berapa menit? 1 menit cukup ya? Oh, 3 menit? Ya, 1 menit bisa dituliskan keyakinan kelasnya. Oke. Sudah
diyakinkan oleh kalian. Satu, keyakinan kelas. Sudah ya? Oke. Siapa yang mau pertama kali menyampaikan keyakinan kalian kita? Oke, Mas Evan, juga dijaga keyakinan kelasnya nomor 1. Ya, tempel. Terserah, oke. Ayo, di atas, Mas. Terima kasih. Oke, keyakinan kelas Mas Evan adalah menyimak dengan baik. Nomor 2, siapa yang mau maju ke depan? Ayo, Mas Robi. Oke. Baik. Oke, keyakinan Mas Robi adalah ramah, sopan, dan peduli luar biasa. Lanjut, siapa? Datang di depan, yaitu kelasnya. Mandiri, luar biasa. Ayo, selanjutnya gila. Keyakinan gila adalah saling menghargai. Selanjutnya Kalista. Keyakinan kelasnya adalah disiplin. Oke, selanjutnya terakhir Hanova. Jawabnya nggak apa-apa. Hanova bersikap jujur. Oke. Ada sekalian, ada 1, 2, 3, 4, 5 kan keyakinan kelas yang kalian tuliskan. Mari kita letakkan bersama. Nomor 1 adalah menyimak dengan baik. Oke, menyimak baik itu adalah baik siapapun guru yang menerangkan atau sedang mengajarkan, maka kalian harus menyimak dengan baik. Kira-kira kalian sepakat atau tidak dengan keyakinan kelas ini? Maka yang kedua, ramah, sopan, dan peduli. Ramah itu bisa ramah dengan guru, ramah dengan teman, ramah dengan adik kelas, dan lain sebagainya. Pun demikian sopan dan peduli. Peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sampah-sampah, kebersihan dan sebagainya. Kira-kira ramah, sopan, dan peduli sepakat? Nah, yang ketiga, mandiri. Ya, mandiri adalah kalian harus bersikap mandiri. Tidak tidur teman, tidak minta bantuan teman ketika kalian apa itu. Oke? Yang keempat, saling menghargai. Kalian harus saling menghargai ya. Sepakat ya? Yang kelima, disiplin. Wajib ya, itu ya. Maka ya, dan adalah bersikap jujur. Oke, jujur kalian tentu harus memiliki keyakinan. Oke, jadi anak ini kita sepakat bahwa 6 keyakinan kelas ini menjadi keyakinan kelas kita yang harus kalian taati, yang harus kalian lakukan. Jika nanti kalian melanggar, maka akan ada konsekuensi dari bentuk pelanggaran yang telah kalian perbuat. Sepakat? Terima kasih. Demikian sobat-sobat keyakinan kita. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang jujur, anak-anak yang sopan, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang memiliki budi pekerti yang baik sehingga kalian menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi apa yang kamu lakukan? Loh, bukannya itu harus dikerjakan di sekolahan. Iya, Bapak tidak marah, kamu tidak melakukan PR, kamu tidak di sekolahan. Karena kamu bukan satu-satunya anak yang seperti itu. Banyak kok teman-teman
tidak mengerjakan Nah, tentu kamu melakukan ini pasti ada alasannya kan? Oh gitu, jadi kamu kelelahan dalam tidur sehingga tidak sempat mengerjakan PR. Tapi tadi bangunnya tidak kesiangan kan? Bagus, dia tadi pagi sudah melakukan sebuah kebaikan dan tadi pagi juga tidak lanjut sekolah kan? Akan tetapi dia sudah melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan dilanggar? Kalau sudah tahu seperti itu, kira-kira ke depannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Bagus sekali. Kira-kira jika sudah berhasil dengan perbaikan itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bagus sekali. Kalau sudah tahu apa yang akan dia lakukan, sekarang kamu boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Siti Solika, SPD, guru dari SDN 1 Soko Tikung. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hidayat Kurniawan karena telah melaksanakan praktik baik, yaitu desiminasi di sekolah dengan mengajak guru-guru di sini untuk mengenal tentang budaya positif di sekolah. Dari kegiatan ini, saya baru tahu bahwa pemahaman saya selama ini tentang hadiah dan pemberian pujian yang berlebihan itu tidak baik. Saya sangat tertarik dengan materi dihukum oleh hadiah. Selain itu, saya juga baru memahami bahwa ternyata ada posisi kontrol oleh guru yang selama ini saya cuma mengetahui ada dua posisi, yaitu menghukum dan teman saja. Dan saya menganggap posisi sebagai teman adalah yang terbaik. Ternyata setelah mengikuti kegiatan ini ada 5 posisi kontrol oleh guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Dan posisi sebagai manajer adalah yang terbaik. Masukan saya kepada Pak Hidayat yaitu untuk bisa lebih interaktif dengan para peserta. Tapi secara keseluruhan sudah bagus dan teruslah berbagi praktik baik ya Pak Hidayat ya. Sudah itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aniswati Farida, guru SDN 1 Soko Tikung. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hidayat Kurniawan karena telah melaksanakan praktik baik, yaitu desiminasi di sekolah dengan mengajak guru-guru di sini untuk mengenal tentang budaya positif di sekolah. Dari kegiatan ini saya baru tahu bahwa keyakinan kelas itu sangatlah penting karena tingkatannya lebih tinggi dan dalam daripada peraturan kelas saja. Karena dengan keyakinan kelas itu, anak-anak akan termotivasi dari diri mereka sendiri. Selain itu, ada segitiga restitusi yang baru kali ini saya mengetahuinya, di mana ada tingkah langkahnya, yaitu menstabilkan tindakan, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dari kegiatan ini, saya mempelajari bahwa guru harus bisa menjadi seorang manajer yang baik, bukan sebagai teman, apalagi sebagai penghukum yang malah membuat anak menjadi pembenci kepada gurunya. Guru harus bisa membangkitkan motivasi dalam diri siswa dari kesalahan yang telah ia perbuat. Masukan saya kepada Pak Hidayat untuk lebih sering-sering lagi membuat kegiatan seperti ini agar kami guru yang tidak mengikuti guru penggerak juga mengetahui tentang perkembangan pendidikan. Sukses terus untuk Pak Hidayat. Wassalamualaikum